Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Safitri, NIM 2348201046. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi bahan alam. Materi pertama yaitu ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan, istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Selanjutnya, cara pemilihan bahan. Yang pertama yaitu identifikasi spesies. Kita memastikan spesies tumbuhan atau organisme secara ilmiah untuk menghindari kesalahan sumber bahan. Kedua, seleksi spesies. Memilih spesies tertentu yang diketahui atau diduga mengandung senyawa aktif. Yang ketiga, seleksi usia. Memilih bahan yang diambil dari tumbuhan pada usia optimal. Misalnya, usia yang menghasilkan kandungan metabolit tertinggi. Keempat, seleksi bagian tubuh, seperti daun, batang, akar, bunga, dan biji. Kelima, seleksi lokasi musim, yaitu dapat berupa waktu panennya. Dari kelima cara pemilihan bahan ini, kita dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas ekstrak yang dihasilkan. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Pertama, pengalaman penggunaan turun-temurun. Ini seperti obat tradisional yang khasiatnya telah diketahui dan telah digunakan oleh masyarakat sekitar dan telah dipercayai secara turun-temurun. Kedua, pengujian atau screening. Uji ini dilakukan di laboratorium untuk menguji bahan baku atau bahan yang belum umum digunakan untuk mencari senyawa bioaktif secara eksperimental. Materi selanjutnya tentang penyiapan bahan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan, herba atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lainnya disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi satu target itu berada dalam suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan tanaman lainnya atau debu, kotoran yang mungkin mengandung mineral tertentu. Tanaman segar yang digunakan, pertama ada ampas buah, yaitu sisa buah setelah diperas. Kedua, ekstrak buah secara mekanik. Ketiga, jus alami tanpa pengepresan, misalnya aloe, opium, gum arab. Terus keempat, ada jus buatan seperti dari licorice. Kelima, sirup blackcurrant, raspberry, cherry. Dan keenam adalah alcoholates. Simplis yang digunakan pertama infus, yaitu seduhan dibuat dengan merendam bahan dalam air panas tanpa mendidih. Kedua, dekot, rebusan dengan air. Ketiga, maserat direndam dengan parut dingin. Keempat, tinctur direndam dengan alkohol. Kelima, ekstrak, yaitu hasil akhir setelah melalui proses ekstraksi. Keenam, vinegar, yaitu dapat berupa larutan asam asetat. Ketujuh, sediaan berlemak. Sumber bahan baku, 1. Biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Kedua, hasil budidaya. Tahap memperoleh simplisia yaitu pertama ada pengumpulan, misalnya kita mau menggunakan bagian daun saja, terus kita sortasi, kita pisahkanlah daunnya yang kering, yang daunnya yang enggak segar, terus kita pisah dari tangkainya, rantingnya, terus melakukan pencucian. Pencucian dilakukan pada air yang mengalir, gunanya untuk menghilangkan tanah yang menempel pada simplisia. 4. Perajangan gunanya supaya mempercepat pengeringan. Kelima, pengeringan dapat dilakukan dengan cara diangin-anginkan, dengan sinar matahari langsung atau di oven. Ketujuh, sortasi kering, yaitu kita memilih yang mana simplisianya yang kering secara sempurna dan yang tidak, lalu pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Lalu materi selanjutnya yaitu pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Per BPOM nomor 32 tahun 2019, sediaan klinik yang selanjutnya disebut ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Klasifikasi ekstrak bahan alam. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 1. Supercritical fluid extraction. Kedua, solid liquid extraction. Ketiga, liquid extraction. Prinsip ekstrak bahan alam. 1. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan sel, serta masuk ke dalam sel. Kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan biomasa penghasilnya. Selanjutnya ada metode ekstraksi. Pertama, maserasi, kelemahannya waktunya lama, senyawa rusak karena kontrak terlalu lama dengan pelarut, banyak pelarut. Kelebihannya ada teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada perkolasi, kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, tersumbat. Kelebihannya ada teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana, waktu lebih singkat. Selanjutnya ekstraksi dengan reflux soklentasi. Kelemahannya kerusakan senyawa karena panas, biaya lebih mahal, kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, rendaman tinggi. Lalu ekstraksi dengan ultrasonik. Kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktunya lebih singkat, pelarut lebih sedikit, senyawa tidak rusak karena panas. Lalu ekstraksi dengan microwave. Kelemahannya biaya mahal, senyawa mudah rusak, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, rendaman tinggi.
Dan terakhir, ekstraksi dengan tekanan. Kelemahannya biayanya mahal, senyawa mudah rusak. Kelebihannya yaitu waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, rendaman tinggi. Sekian materi teknologi bahan alam yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.